Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Finantronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai rangkaian paralel pada baterai. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun berderet, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau percabangannya, seperti itu. Kemudian untuk syarat daripada rangkaian paralel baterai adalah mempunyai tegangan yang sama dengan kapasitas baterai yang bisa berbeda. Oke, langsung kita kasih contohnya ya. Jadi contohnya adalah rangkaian paralel pada baterai sama tegangan dan sama Ah-nya atau ampere hour-nya, jadi sama kapasitasnya. Kita lihat. Ini adalah rangkaian standar ya, nggak kita jelaskan di sini. Yang kita bahas di sini fokusnya adalah rangkaian paralel baterainya. Ini adalah baterai B1, jadi 12 volt 100 Ah. Kemudian ini adalah rangkaian B2, 12 volt 100 Ah. Jadi dari proteksinya yang pertama kita sambung di sini dari sini ya, ke MCB ini. Kemudian dari MCB ini lari ke positif baterai B1. Kemudian negatifnya disambung ke negatif SCC ini. Inilah sebenarnya rangkaian awalnya ya seperti ini ya. Rangkaian awalnya seperti ini, seiring mungkin penambahan jumlah PV, kapasitas source-nya atau sumbernya, kita pengen menambah kapasitas baterai. Seperti itu. Caranya adalah kita memparalel baterai ini. Jadi kita nambah baterai dulu, sudah ada. Jadi kita paralel rangkaiannya supaya kapasitasnya naik sehingga pemanasannya bisa lebih lama. Kita lihat koneksinya, sambungannya. Jadi setelah ada penambahan baterai B2 ini, maka negatif disambung ke negatif dari B1 ke B2. Kemudian yang positif disambung ke positif. Seperti itu sobat ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kapasitas baterai sehingga waktu pemakaian bisa lebih lama. Itu tadi. Ketika mungkin satu baterai dengan beban misalnya sekian, misalnya tahan 5 jam lah, dengan ada harapannya penambahan ini menjadi tahan 2 kali lipatnya. Tapi tetap diikutin oleh penambahan daripada sumbernya ini atau sumbernya ini ya, atau source-nya, PV-nya juga harus ditambah. Seperti itu. Sehingga sesuai antara sumber sama daya penyimpanannya. Itu sobat ya. Tapi dengan catatan, misalnya source-nya ditambah, baterainya ditambah, bebannya tidak ditambah. Jadi kabelnya nanti akan tetap, kabelnya ini disesuaikan hitung-hitungannya. Karena beban tetap, jadi hanya menambah kapasitas baterai untuk supaya waktu pemakaian bisa lebih lama. Seperti itu. Ini adalah rangkaian yang betul ya, atau sesuai. Jadi seperti itu. Kemudian kita hitung-hitungannya adalah tegangannya sama dengan tegangan B1 ini sama dengan B2. Jadi karena rangkaian paralel maka tegangannya sama di setiap baterai, di setiap titik. Di sini 12, sini 12, di sini pun juga 12 seperti itu. Untuk Ah-nya atau ampere hour-nya itu akan menjadi 2 kali lipat. Jadi Ah total sama dengan AHB1 tambah AHB2 sama dengan 200 Ah. Arusnya sama ya, arusnya itu dia menjadi penambahan. Jadi arus total yang melewati sini adalah arus dari B1 tambah arus B2 maksimum 200 Ah. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika ini bebannya tetap, maka arusnya akan sesuai yang sebelumnya, hanya memang durasi atau pemakaiannya akan lebih lama karena ada dua beban, ada dua baterai. Ketika nanti bebannya ditambah, otomatis hitung-hitungan kabelnya juga harus dirubah karena arusnya masih naik. Seperti itu sobat. Oke, untuk rangkaian yang A ini sudah selesai ya, kita jelaskan. Kemudian lanjut ke rangkaian B ya. Contoh rangkaian B adalah rangkaian paralel baterai sama tegangan tapi berbeda Ah. Itu juga bisa.
Yang penting apa tadi sobat? Tegangannya sama, berbeda AH nggak masalah. Itu persyaratan daripada rangkaian paralel pada baterai. Ini contohnya, rangkaiannya nggak kita bahas. Jadi mungkin pertama kita pasang B1 100 Ah, ya kan? Rangkaiannya sama, kita sambung dari MCB ke sini. Kemudian dari negatif baterai B1 ke negatif ECC. Nah, mungkin inilah yang awal yang kita punya. Seperti tadi ketika ada penambahan PV, otomatis kita pengen nambah kapasitas. Kalau misalnya kita punya baterai yang kita punya ini sudah kita punya 12 volt 20 Ah, itu juga bisa diparalel ke yang 100 Ah ini, seperti itu sobat. Jadi nggak masalah, yang penting tegangannya sama 12 volt. Koneksinya kita lihat, jadi sama, dari sini negatif B2 dijamper ke B1, kemudian positifnya B2 dijamper ke positif B1. Itu namanya rangkaian paralel. Ini juga rangkaian paralel yang betul ya sobat ya, jadi bisa diaplikasikan, tegangan sama, kemudian AH-nya berbeda, jadi nggak masalah. Rumusnya sama ya, jadi tegangannya sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan di poin ini sama. Kemudian AH-nya AH total, jadi AH B1 tambah AH B2 sama dengan 120 AH, ini tambah ini. Kalau arusnya adalah penjumlahan daripada B2 dan B1, seperti itu. Maksimum ini bisa 120 Ah maksimum. Ini salah ini, sorry. Jadi maksimum bisa 120 Ah harusnya. Itu maksimum ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk yang ketiga adalah rangkaian paralel baterai beda tegangan dan berbeda ampere hour-nya. Apakah itu bisa? Tanda tanya besar di sini ya. Oke, kita ulas di sini dulu. Ini adalah rangkaian yang tadi, nggak kita bahas. Ini baterai yang kita punya di awal. Nah, kebetulan sobat punya baterai ini 6 volt 20 Ah, apakah bisa dipakai? Nah, itu pertanyaannya. Kita rangkai dulu ya, yang ini yang pertama ya. Dari posisi ke sini, kemudian dari fuse atau MCB ke positif, negatif ke ECC, inilah rangkaian awalnya. Kemudian sobat punya baterai yang kedua adalah baterai 6 volt 20 Ah. Daripada nganggur, tak coba deh paralel. Apakah itu bisa? Oke, kita coba rangkai. Nah, apa yang terjadi ketika berbeda tegangannya? Ini adalah rangkaian yang tidak betul atau salah. Dimana kalau kondisi rangkaiannya seperti ini, maka baterai B2 ya kan akan menjadi beban B1 sehingga arus B1 ini akan mengalir ke B2 atau akan diinjek dari B1 ini akan injek arus ke B2 karena beda tegangan, jadi tegangan lebih tinggi mengalirkan arus ke tegangan lebih rendah. Konsepnya seperti itu. Apa yang terjadi? Ini mungkin bisa panas, bisa rusak. Seperti itu sobat. Jadi baterainya mungkin bisa rusak atau mungkin ini lama-lama juga bisa rusak B1-nya. Seperti ini. Jadi beda tegangan jadi nggak boleh. Ini 12 sama 6 ini tidak boleh dicampur dalam rangkaian paralel. Seperti itu sobat. Jadi kalau misalnya sobat punya baterai 6 volt 20 Ah, beli satu lagi yang 6 volt 20 Ah itu baru bisa. Nanti itu akan dibahas di rangkaian kombinasi seri paralel di video berikutnya. Jadi intinya rangkaian beda tegangannya ini tidak boleh atau salah. Seperti itu sobat. Jadi ini jangan dilakukan. Oke sobat ya, ini adalah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan pada rangkaian paralel baterai adalah tegangan tetap sesuai tegangan pada masing-masing baterai, seperti itu, karena dirangkai secara paralel. Kemudian arus yang mengalir sama dengan penyumbulan pada masing-masing arus baterai. Misalnya arus ke beban 20, mesinnya baterai 1 10, baterai 2 10 misalnya. Kemudian nomor 3 adalah karena masing-masing baterai terhubung ke terminal utama, maka jika ada salah satu baterai yang rusak tidak berpengaruh dan rangkaian listrik masih nyala. Artinya kalau misalnya
baterai tadi terminal salah satu ada yang kendor atau mungkin ada yang nggak kenceng sehingga tegangan mesin drop, tapi akan disokong oleh baterai yang lain. Hanya memang nanti kelihatannya adalah ketika pemakaian akan lebih cepat. Kenapa? Oh, ada sesuatu yang masalah, misalnya baterainya kendor atau baterainya mungkin nggak tercas full karena kendor atau mungkin karena rusak dan sebagainya. Tuh. Tapi secara umum tidak akan mempengaruhi sistem kinerja rangkaian itu sendiri di SCC, di solar di loadnya dan sebagainya. Kekurangan pada rangkaian paralel. Jadi diameter kabel utama perlu diperbesar seiring penambahan kapasitas baterai dan beban. Jadi misalnya kalau beban tadi tidak ditambah, kita nggak perlu mengubah kabel, sehingga lama pemakaian akan lebih lama. Tapi kalau kita merubah beban, maka harus kabelnya disesuaikan. Jadi kalau kita merubah beban, kabelnya otomatis disesuaikan dengan arus yang akan ngalir dengan penambahan baterai tadi. Seperti itu, misalnya sebelumnya pakai inverter 500 watt dirubah menjadi 1000 watt, harus dihitung ulang kabelnya mampu nggak, seperti itu sobat. Oke sobat, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang komen, nambahin segala macam, supaya sharing kita kali ini bisa lebih sempurna, lebih maksimal, sehingga bisa membantu teman-teman yang mungkin baru mempelajari tentang listrik ya, bisa memahami dan mengaplikasikan kalau memang bisa atau membuat rangkaian atau panel sendiri, bisa dapat memahami seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.